Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Andre Rivaldo dan teman saya Fuad Hasan. Dari kelas 1306A 25 Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan video yang berjudul Adab Bertamu dalam Islam. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya menyambung silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya ialah mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Islam memiliki adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Adab-adab ini ditujukan agar sang penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu tetap menjunjung sopan santun dan tata krama. Berikut ini adalah 19 adab bertamu dalam Islam. Adab bertamu dalam Islam yang pertama adalah memenuhi undangan sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini sangat dianjurkan, kecuali ada suatu uzur yang sangat penting sehingga menyebabkan kita tidak dapat datang pada waktunya, atau bahkan jika kita datang itu akan membahayakan kita. Dan yang kedua, jangan membedakan siapa yang mengundang kita. Kita sangat tidak dianjurkan untuk membeda-bedakan siapa yang mengundang kita antara orang kaya ataupun orang miskin. Yang ketiga, berniat untuk hadir dalam rangka menghormati sesama muslim. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan pastilah berpahala, dan niat adalah salah satu tolak ukurnya. Yang keempat, jika 3 kali kita tidak mendapatkan jawaban, sebaiknya kita pulang kembali. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang hanya mengucapkan 3 kali salam saat bertamu. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, maka masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun jika pemilik rumah meminta kita untuk pulang atau menunda kunjungan kita, karena hal tersebut ialah hak pemilik rumah. Yang kelima, jangan mengetuk pintu secara berlebihan dan mengagetkan. Berikut hadisnya. Kami di masa Rasulullah SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, jangan berdiri dengan menghadap pintu masuk. Hal ini untuk mencegah kita tidak secara langsung melihat apa yang ada di dalam rumah orang yang mengundang kita sebelum diizinkan. Adalah Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Dawud Sahih. Yang ketujuh, jika ketika mengucapkan salam kemudian pemilik rumah bertanya siapa, maka jawablah dengan nama jelas kita. Berikut hadisnya. Aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku mengetuk pintu. Lalu beliau bertanya, saya. Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jangan mengintip ke dalam rumah orang meskipun kita ingin memeriksa apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, jangan berlama-lama saat bertamu. Segeralah pulang setelah selesai menghabiskan makanan yang memang dihidangkan untuk kita, kecuali pemilik rumah meminta atau memperbolehkan kita untuk tinggal, karena lamanya waktu bertamu dan panjangnya percakapan ditakutkan akan mengganggu sang pemilik rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuad Hasan akan melanjutkan penjelasan dari Andre Rivaldo. Adab bertamu dalam Islam yang 10 ialah disunahkan untuk menghadiri undangan ketika sedang berpuasa, menampakkan kebahagiaan karena telah diundang, dan membahagiakan seseorang yang telah mengundang kita. Hal tersebut termasuk ibadah. Jika salah seorang di antara kalian diundang, hadirlah. Apabila berpuasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim.
Yang ke-11, lebih baik jika kita membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Memberi hadiah dapat membuat satu sama lain saling mencintai saudaranya. Berilah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, jika membawa seseorang yang tidak diundang, maka minta izinlah terlebih dahulu kepada pemilik rumah yang mengundang kita. Yang ke-13, mendoakan yang sang pemilik rumah yang memberi hidangan setelah mencicipi makanan tersebut. Yang ke-14, jangan menolak tempat duduk yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah yang mengundang kita. Hal ini dilakukan dengan sikap sopan dan santun. Jangan lupakan kata terima kasih serta mohon maaf karena telah merepotkan mereka. Yang 15, meminta izin kepada pemilik rumah sebelum menyantap makanan dan memakannya setelah diperbolehkan. Yang ke-16, jangan melihat-lihat ke arah tempat keluarnya perempuan di rumah yang kita kunjungi. Misalnya, ada perempuan yang keluar dari kamar rumah yang kita kunjungi, janganlah kita melihat ke arahnya. Yang ke-17, jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Yang ke-18, usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti bertamu terlalu lama atau meminta hidangan yang bermacam-macam. Yang ke-19 atau terakhir ialah meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah yang mengundang kita. Hal ini dilakukan dengan sikap sopan dan santun. Jangan lupakan kata terima kasih serta mohon maaf karena telah merepotkannya. Itulah 19 adab pertama dalam Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dapat menerapkan adab pertama dalam Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.